kita bisa dengarkan tadi bahwa Bung Max mempunyai planning terhadap Maluku dan mempunyai masukan-masukan terhadap Maluku ke depan. Salah satu adalah tentang sumber daya alam. Apa sih kendala selama ini? Kenapa pembangunan bukannya tidak maksimal, tapi apa sih sebenarnya kendala yang ada di Maluku ini sehingga pencapaian daripada pembangunan ini belum mencapai titik yang maksimal? Karena di Dobo itu ada mutiara. Seperti lagu bilang begini, mutiara yang hilang, yang lama ku nanti sekarang berjumpa. Mari ketong baku sapa di rumah tua Tita. Kali ini podcast Tita dalam suasana yang berbeda. Kita berada di alam terbuka, di alam tanah tinggi Jonggol. Ya, di samping saya kali ini ada seorang tokoh, Bapak Max Revalu, seorang ketua DPP KBMTR. Kali ini saya akan mengajak berbincang-bincang dengan Pak Max tentang Maluku dan lain-lain. Pak Max, saya sudah memperkenalkan Pak Max adalah sebagai ketua KBMTR. Apa sih gagasan Pak Max sebagai ketua KBMTR ini untuk Maluku ke depan? Gimana Pak Max? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Markus Revalu, yang biasa dipanggil Max Revalu, Ketua Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya, yang hari-hari ini mulai banyak bekerja untuk kemajuan keluarga besar Maluku yang ada di Indonesia. Terkhususnya kami keluarga besar Maluku Tenggara Raya yang hari-hari ini lagi berkembang untuk memajukan keluarga besar Maluku Tenggara Raya yang ada di Indonesia. Visi daripada KBMTR ini bisa kita tangkap. Pak Max ingin memajukan Maluku Tenggara Raya. Di bidang apa saja tuh Pak? Kira-kira untuk memajukan Maluku Tenggara Raya ini dalam segmen apa nih Pak kira-kira? Iya, Bu, memang keluarga besar Maluku ini kemarin kita sedikit agak boleh mau dibilang agak sedikit ditinggalkan. Mungkin 10-15 tahun ke belakang. Ya. Tapi mulai hari-hari ini kami keluarga besar Maluku mulai melihat ke depan sumber daya apa yang harus kita lakukan. Di Maluku itu ada sumber daya alam, ada hasil bumi, ada hasil laut yang hari-hari ke depan ini kita coba akan tumbuhkan, kita coba akan majukan kembali buat ke depan orang Maluku yang ada di perantauan, bahkan yang ada di Maluku sekalipun. Di Maluku itu ada, kalau kita lihat, ada hasil laut. Hasil laut itu ada di daerah Maluku Tenggara Raya. Itu ada yang sementara dikembangkan sekarang adalah hasil laut, yaitu rumput laut. Itu rumput laut kelasnya bukan kelas Indonesia, tapi kelas dunia. Itu rumput laut yang sangat luar biasa. Nggak bisa ditemukan di tempat yang lain. Dan itu ada hanya di wilayah Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Nah itu tepatnya di daerah Somlaki, itu selalu setiap tahun produksi 1 tahun sampai 4-5 kali. Dan itu kelasnya bukan hanya kelas Indonesia, tapi itu kelas internasional. Itu yang ada di Maluku Tenggara, khususnya yang ada di Tanimbar. Ada lagi yang kalau kita lihat di Pulau K. Pulau K ini kalau saya lihat kemarin-kemarin di beberapa tempat yang ada di Jakarta ini, kayak di Ancol, di mana, itu kalau dia lihat pantainya itu kurang baik. Kalau di kampung kami, di Maluku Tenggara Raya, khususnya di K, itu pulaunya sangat luar biasa. Yaitu namanya Pulau Tanimbar K. Itu sangat luar biasa sekali. Saya nggak pernah dapatkan di daerah manapun pantai yang sama seperti di K. Saudara, itu pantainya itu sepanjang pantai itu kita lihat itu pasir putih semata-mata, nggak ada yang lain. Jadi kalau saya lihat itu sebenarnya sumber daya alam yang paling baik. Salah satu itu kalau kita lihat itu di Pulau K. Kalau daerah wisata yang baik itu adanya di Pulau K. Cuman sampai hari ini kita lagi menunggu kapan waktunya untuk
untuk Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia bisa berpihak ke kami, yaitu ke Maluku, untuk memantau tempat-tempat yang pariwisata yang seperti yang ada di Pulau Maluku Tenggara Raya, itu di Pulau G. Nah, di pulau satu lagi itu MBD, Maluku Barat Daya. Di situ terdapat hasil bumi yang sangat luar biasa. Kalau kita jalan ke Maluku Barat Daya, di situ ada beberapa tempat yang hanya kita taruh korek aja di tanah, maka dengan sendirinya itu akan keluar api. Kenapa? Di situ dia punya minyaknya cukup luar biasa. Potensi gitu. daya alam. Potensi alamnya sangat luar biasa yang ada di Maluku Barat Daya. Ada lagi di Dobo. Pulau Dobo itu kalau ibu-ibu mau cantik biasanya bawanya ke Pulau Dobo. Karena di Dobo itu ada mutiara. Seperti lagu bilang begini, mutiara yang hilang, yang lama ku nanti sekarang berjumpa. Suara nggak begitu bagus, tapi intinya bahwa di situ ada mutiara yang luar biasa yang ada di Pulau Maluku. Begitu, Bu. Jadi luar biasa ini perbincangan kita kali ini dengan Bung Max sebagai Ketua KBMPR. Jelas memiliki visi dan misi untuk Maluku ke depan. Kita bisa dengarkan tadi bahwa Bung Max mempunyai planning terhadap Maluku dan mempunyai masukan-masukan terhadap Maluku ke depan. Salah satu adalah tentang sumber daya alam. Salah satunya Bung Max ingin mengajak kita semua, masyarakat Maluku, untuk maju dengan mengedepankan, dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada di Maluku. Salah satunya adalah rumput laut. Tentunya dalam... Maaf, ada satu lagi. Ya, saya lupa, itu ada Blok Masela. Oke. Blok Masela Silakan. itu ada di daerah Maluku Tenggara, khususnya ada di Pulau Tanimbar dan MBD. Itu nomor 1 di dunia. Itu yang lagi sekarang pemerintah Indonesia lagi menggalakkan rencananya kalau nggak salah mungkin 2024-25 itu segera akan di launching. Nah, itu satu kebanggaan kami orang Maluku yang ada hari-hari ini, di mana potensi-potensi alam yang ada di Maluku itu mulai diangkat kembali, begitu. Pak Max, dari tadi kita berbicara tentang program dan berbicara tentang pembangunan. Apa sih kendala selama ini? Kenapa pembangunan bukannya tidak maksimal, tapi apa sih sebenarnya kendala yang ada di Maluku ini sehingga pencapaian daripada pembangunan ini belum mencapai titik yang maksimal? Kalau kita lihat di peta Maluku ini, bahkan sampai ke Maluku Tenggara Raya itu, daerah Maluku Tenggara itu hampir nggak kelihatan. Tapi kita adalah bagian dari NKRI. Walaupun memang peta itu nggak terlalu kelihatan, tapi kita itu bagian dari NKRI yang tidak bisa dipisahkan. Yang saya mau ungkapkan sekali lagi bahwa kami bukan nggak mau maju, kami mau maju. Tapi yang menjadi kendala buat kami, coba Bapak juga bayangkan dari Jakarta ke Maluku, terkhususnya ke Maluku Tenggara Raya itu, transportasi pesawat itu dalam satu hari cuma 1 kali. Sedangkan ke daerah lain itu 1 hari bisa 2 dan 3 kali. Nah, ini menjadi satu, ya boleh mau dibilang ini yang jadi satu penghambat buat kami orang Maluku untuk maju. Karena pesawatnya aja, kita mau berkembang sebesar apapun, tapi transportasi kita itu sulit, ya bagaimana kita mau berkembang, begitu. Jadi salah satu yang menjadi penghambat buat kami adalah transportasi. Makanya kami keluarga besar Maluku Tenggara Raya berharap buat pemerintah ke depan ini, kami berharap buat kalau bisa tambahkan transportasi baik udara maupun laut. Itu harapan kami sehingga ke depan orang Maluku ini akan berkembang sama seperti provinsi-provinsi yang lain. Kali ini juga kami melalui podcast kita akan memberitahukan, mungkin Pak Max ingin
ke depan ini apa sih kegiatan-kegiatan KBMTR ini ke depan? Atau coba Pak Max ceritakan apa kegiatan KBM ke depan? Itu yang kita mau ungkapkan hari ini, bahwa keluarga besar Maluku Tenggara Raya, di situ ada Pulau K, Tanimbar, MBD, sama Dobo. Kami keluarga besar Maluku Tenggara Raya, tanggal 26 Agustus 2023 besok, kita akan melakukan deklarasi pelantikan dan deklarasi keluarga besar Maluku Tenggara yang ada di Indonesia. Nah, harapan beta pribadi bahwa mari saudara semua orang Maluku, terkhususnya orang Maluku Tenggara Raya, untuk tanggal 26 jam 5 sore kita boleh kumpul bersama-sama di gedung Pencak Silat di Taman Mini Indonesia Indah. Jamnya itu jangan lupa jam 5 sore. Saya berharap semua baik orang Maluku dan ormas-ormas yang kami akan undang dan para tokoh-tokoh, para pejabat, saya berharap untuk nanti hari H tanggal 26 boleh hadir di Padepokan Pencak Silat. Itu harapan saya, Bu. Oke. Melalui podcast Tita, Pak Max sebagai Ketua KBMTR mengajak kita semua, mengajak ketorang semua saudara untuk kita hadir di Gedung Pencak Silat Taman Mini dalam acara deklarasi dan pelantikan. Begitu Pak Max? Ya, Bu. Kita berharap semua tokoh-tokoh masyarakat Maluku dan pimpinan-pimpinan Maluku yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Maluku, boleh hadir nanti di podcast Tina Tamher. Di tempat ini, tempat yang luar biasa. Kami orang Maluku akan banyak keluar di podcast ini. Terima kasih. Sekian obrolan podcast Tita, Baku Sapa di Rumah Tua Tita kali ini. Selanjutnya kita tunggu obrolan dengan tokoh-tokoh berikutnya. Salam.